Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan senjata iman yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar yang dimaksud di sini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Saya ingatkan bahwa iman kita jangan asal-asalan ya. Perhatikanlah kualitas imanmu. Beli sayur jangan yang layu, beli daging juga. Daging kan ada grade-nya. Ada yang alot, yang keras sekali, tapi ada yang wagyu. Karena itu imanmu jangan tanggung, kualitasnya diperhatikan. Tuhan mencatat orang-orang yang merupakan saksi-saksi iman. Mereka lah orang-orang yang menorehkan sejarah dalam kehidupan orang lain dan dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan mau melakukan yang sama dengan Anda. Kemuliaan itu akan Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Tapi syaratnya iman jangan asal-asalan. Iman juga nggak boleh ikut-ikutan. Pastikan iman Anda grade A, yang terbaik. Ibrani 11 ayat 8-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau imannya asal-asalan, dia nggak mungkin sampai ketaatan. Kalau imannya ikut-ikutan, dia pasti ragu-ragu. Dia bulat hati itu. Karena iman, Abraham taat. Jadi dia bukan hanya sekedar yes man. Kalau kita baca kalimat berikutnya, baru kita lihat iman Abraham ini grade A. Imannya luar biasa. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, ini yang membuat susah. Kalau suatu tempat yang menjanjikan, siapa yang nggak mau? Semua orang bersedia. Tapi dia disuruh Tuhan pergi ke sebuah tempat yang dia tidak mengetahui. Nomor 1, catat itu, iman berangkat. Itu tipenya Abraham, iman grade A itu iman berangkat. Kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, kalau Tuhan suruh, kita nggak ragu bukan karena perintahnya, tapi siapa yang memberi perintah. Kita itu beriman pada karakternya. Tuhan nggak akan bohongin aku, Tuhan nggak akan menipu, Tuhan nggak akan mengecewakan, nanti ujungnya saya tidak akan kecele. Jadi iman itu bukan pada perintah Tuhan, tapi pada Tuhan. Karena itu perintahnya tidak sukar. Karena kita percaya pribadinya. Karena kita percaya karakternya. Karena kita percaya moralitas Allah itu sempurna. Karena kita percaya maksud Tuhan itu mulia. Tuhan itu tidak ingin mencelakakan kita. Dia punya rancangan damai sejahtera. Memberi kita masa depan penuh pengharapan. Tapi jalan ke sana seringkali kita tidak tahu tempat yang kita tujui nanti. Kita tidak mengerti. Tuhan bilang masa depan pengharapan. Tetapi kok aku dituntun ke situ? Kok dituntun kepada kematian daging? Kok disuruh mengampuni? Kok disuruh ngalah? Kok disuruh mengasihi? Kok disuruh memberi? Mana susu madunya? Berangkat saja saudara. Kalau Tuhan berfirman, bertitah, dan Tuhan memberi instruksi kepadamu, jalan saja maju. Asal yang Tuhan suruh itu dalam firman, dan tidak melanggar firman-Nya. Apalagi kalau tertulis jelas-jelas, mengampuni, mengasihi, memberi, berdoa. Itu tertulis kan? Udah nggak usah dipikir 2 kali lagi. Apalagi kalau diberikan konfirmasi peneguhan-peneguhan, baik lewat kejadian atau lewat orang lain. Sebab kalau Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidupmu, Tuhan tidak akan membiarkan Anda meraba-raba. Suara Tuhan itu seperti Nabi bersabda, pasti ada peneguhan. Tuhan kalau bilang sama kita sesuatu, asal dalam firman tidak melanggar firman Tuhan. Tuhan gak pernah suruh kita berzina. Tuhan gak suruh kita membunuh. Tuhan gak pernah suruh kita korupsi. Karena firman Tuhan berkata, di 10 perintah Allah jangan mencuri. Iman itu perlu langkah kaki. Ternyata iman itu bukan teori. Iman itu juga bukan perasaan. Iman itu ada kakinya. Kaki Anda yang beriman kepadanya.
Abraham tidak akan mengalami semua kemuliaan Tuhan dan penggenapan setiap janji itu kalau dia tetap tinggal di kampung halaman. Dia langsung packing, dia langsung ngepak, dia langsung berangkat. Imannya Abraham itu grade A. Sedangkan orang lain hanya berteori belaka, dia langsung melangkah. Bukan berarti dia sempurna. Tapi orang ini tidak babi bu, nggak basa-basi. Tuhan bilang sama dia sesuatu, dia jalankan tanpa ragu. Maka dengan begitu kita jadi orang benar, dan doa kita akan sangat besar kuasanya. Dibenarkan sama saja diampuni. Saya punya kesaksian, dulu kan rumah saya sering bocor, kalau hujan besar, kadang-kadang banjir, kadang-kadang kamar mandi mampet. Kami sekeluarga sepakat meminta Tuhan memberikan kami rumah baru. Aku berdoa kayak gini, Tuhan ampunilah aku karena aku sering berbohong, tidak patuh pada orang tua, malas baca Alkitab, malas berdoa. Tuhan, jika Kau berkenan, berikanlah kami rumah yang baru. Kira-kira kami selalu berdoa kayak gitu, kira-kira 3 tahun. Memberkati. Kami sekeluarga sepakat meminta Tuhan memberikan kami rumah baru. Tahun 2022, bulan Februari, rumah saya selesai direnovasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.